Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih dahulu ketua kelas untuk memimpin doa, ya, Mas ketua kelas. Silakan dipimpin doanya, Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah Recording in progress. wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Terima kasih anak-anak. Gimana kabar kalian, sehat? Untuk pagi ini yang nggak masuk siapa? Oke, alhamdulillah ya. Berarti semuanya masuk dalam kondisi sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai ya, Mas Guru mau mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Ya. Tahu ice breaking? Apa ice breaking? Ice breaking ya untuk supaya rileks gitu ya, karena kemarin kalian kan baru saja liburan panjang gitu ya, baru piknik kemanapun gitu kan. Tentunya di pertemuan yang pertama ini supaya tidak kaget gitu, karena kemarin baru jalan-jalan shopping gitu ya, maka supaya kembali ke situasi normal ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, tolong berdiri semuanya ya, berdiri. Pada saat saya bilang semangat pagi, kalian jawab ya, pagi. Yes gitu ya. Oke, semangat pagi. Oke, bagus sekali. Sekarang berikutnya, perhatikan instruksi saya. Ya, instruksi saya. Angkat tangan ke depan. Oke, semuanya ke depan. Sudah? Ke atas. Ke samping. Agak lebar dulu, agak lebar ya, biar nggak tabrakan, agak lebar. Samping, bawah. Itu instruksinya. Saya mau ngecek konsentrasi kalian. Ikuti instruksinya, bukan gerakannya ya. Pada saat saya bilang tangan ke depan, begini ya. Coba ikuti, depan, samping, bawah, atas. Paham? Oke, perhatikan. Atas. Oke? Bawah. Bagus. Atas. Samping. Depan. Bawah. Bawah. Oke, salah. Yang salah nyanyi Garuda ya. Oke ya. Garuda Pancasila ya. Bisa lagu Garuda Pancasila? Oke, ya sendirian. Kan salahnya sendirian. Yuk. Ya? Oke, berdua ya, temennya ya. Oke, lagu Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke. Akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Aduh. Ya.
Masih pagi suaranya meleot ya. Belum sarapan ya Mbak? Belum sarapan ya. Oh. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Dalam lagu tadi itu dasar negara apa? Pancasila. Pancasila dasar negara gitu kan. Nah, itu udah masuk poin itu ya. Pancasila adalah dasar negara. Oke, sekarang agak merapat perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki karena bukan mahram ya. Oke. Nah, tangan kanan kalian, kanan begini ya, pegang pundak teman kalian. Ya. Tangan kanan samping ya, pegang samping ya. Oke. Tepuk. Oke, cukup ya. Jangan keras-keras, ya. Jangan keras-keras. Ada instruksinya. Oke, kalian ngikuti kata-kata Mas Guru ya. Sambil ditepuk-tepuk. Hai sahabatku. Nah, dengarkan nasihatku. Jadilah anak yang cerdas. Pintar. Soleh. Soleha. Berbakti kepada orang tua. Kepada guru. Dan sayang kepada teman. Jadilah anak yang sukses. Paham? Sekarang gantian sebelah kiri, beri nasihat. Tangan kiri. Ya. Wahai sahabatku, dengarkan nasihatku. Jadilah anak yang pintar, cerdas, soleh, berbakti kepada orang tua, guru, dan sayangi teman. Dan jadilah anak yang sukses. Paham? Amin. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, biasanya kalian itu kalau dinasihati oleh orang tua, oleh guru itu susah. Tapi kalau dinasihati oleh teman sendiri biasanya manut ya. Mudah-mudahan manut begitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tolong kalian buka materi minggu kemarin ya, sebelum liburan. Sebelum liburan ya. Sebelum liburan otomatis kan udah lama banget ya kan. Oke. Minggu lalu ya, sebelum liburan itu saya udah menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi itu. Oke, paham ya? Perhatikan ini saya udah memasang PowerPoint ya. Memasang PowerPoint. Minta tolong Indah, ini maju Indah. Indah maju. Sini bacakan biar teman-temannya dengar ya. Biar teman-temannya dengar. Ya, dengarkan apa yang dibacakan oleh Indah ya. Lewat sini boleh nah, dari sana biar kelihatan. Yuk. Masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia dan memaparkan hasil informasi teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia dengan benar. B. Uraian materi. A. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa ini. Kendati mic-nya terus. Demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Pada modul ini akan dijelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Bacalah dengan baik. 1. Teori Gujarat.
Oke, lanjut. Maya. Langsung teori Persia. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran, diantaranya A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. B. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabusit atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syura. C. Kesamaan ajaran Sufi. D. Penggunaan istilah Persia untuk mengajar Arab. E. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. F. Bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. D. Adanya pertemuan lereng atau lereng di kiri daerah Gresik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi, setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam selama. Ya, cukup. Lanjut, Mas. Ya, maju. Dibacakan ya. Teori India. Teori India. Teori ini dikemukakan oleh Dismas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapatan bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Marison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Marison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjukkan pada kenyataan bahwa pada masa Islamisasi sementara Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, yang dari tempat itu para penyebar Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malik As-Soleh. Oke, cukup Mas. Ya, terima kasih Mas. Oke anak-anak, sekilas tadi sudah dibacakan oleh teman kalian bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Ya, yang pertama teori Persia, Recording stopped. yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori India, ya itu ya. Dan ada satu lagi teori namanya teori Arab. Ya. Jadi ada berapa? 4, ya, yaitu Persia, Gujarat, India, Arab. Oke. India dengan Gujarat itu sebenarnya sama, ya, karena Gujarat itu berada di wilayah India. Jadi kalau disimpulkan lagi, maka teori ada 3, ya, yaitu teori Islam, teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Ya, 3 aja itu, paham ya? Oke, yang pertama saya terangkan teori Arab. Ya, teori Arab mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Ya, kira-kira menggunakan alat transportasi apa mereka datang sampai ke Indonesia? Kapal. Alat transportasi pertama di dunia adalah kapal. Ya, jadi jalur transportasi itu ada 3, yaitu darat, laut, udara. Kan begitu ya,
Ada 3. Namun yang pertama kali muncul adalah jalur laut atau darat? Laut. Alat transportasi. Kalau di darat ada kuda, unta, itu transportasi bukan? Kalau namanya alat berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kan begitu. Kalau kuda, unta itu adalah makhluk ya. Makhluk yang dipergunakan oleh manusia untuk membantu meringankan perjalanan mereka. Itu begitu. Tapi kalau berbicara alat, maka alat transportasi yang pertama adalah kapal. Itu begitu. Jadi orang-orang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat itu masuk ke Indonesia menggunakan kapal. Ya. Kemudian setelah mereka sampai ke Indonesia, itu ada beberapa hal yang mereka lakukan. Yaitu selain berdagang, mereka juga ikut menyebarkan agama Islam. Oke. Ada 4 jalur penyebaran agama Islam atau 4 cara para pedagang itu menyebarkan agama Islam. Nah, ini nanti kalian tugas kelompok ini nanti ya. Yang pertama jalur pendidikan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur kesenian, ya, yang keempat jalur tasawuf. Ya. Pendidikan pertama pendidikan perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian, tasawuf, ya banyak ini jalurnya. Oke ya. Kalian bikin kelompok 5 kelompok ya. Nah, nanti kalian bahas itu. Dari jalur-jalur itu bagaimana reaksinya, bagaimana tahapannya, bagaimana kesimpulannya. Paham ya? Kira-kira butuh berapa menit untuk membahas jalur-jalur itu? 15 menit cukup? Cukup ya? Jangan lama-lama ya, 15 menit ya. Oke, tolong di anak-anak itu mejanya berhadapan-hadapan kalian. Ya, dibikin berhadapan-hadapan. 15 menit ya. Untuk membahas tentang jalur-jalur tadi. Nanti masing-masing kelompok ada 1 orang yang menjadi juru bicara ya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Kalian bebas memilih jalur mana yang mau diambil ya. Silakan. Mas Guru tidak menentukan, kalian bebas memilih dari jalur-jalur yang tadi saya bacakan ya. Gimana Mbak? 1, 2, 3, 4. Oke, enggak apa-apa, 4 kelompok ya. 4 kelompok, ada 6 jalur, kalian pilih. Paham ya? Ya, 15 menit dari sekarang didiskusikan, silakan. Didiskusikan. Boleh browsing, boleh mencari data di buku, boleh. Ya, silakan. Yang saya perlukan nanti adalah argumentasi kalian. Silakan, boleh membuka HP kalian. Mencari informasi, nanti dirangkai menggunakan kalimat kalian sendiri. Jangan menggunakan kalimat yang sudah ada di internet ya. Dirangkai menggunakan kalimat kalian sendiri. Silakan. Kelompok ini ambil jalur apa? Perdagangan. Oke, kelompok ini? Perkawinan. Kelompok ini apa? Apa? Pendidikan. Kelompok ini? Oke, berarti tidak ada yang sama ya? Bagus. Tidak ada yang sama. Ya. Waktu 10 menit lagi anak-anak. 10 menit lagi. Oke anak-anak, sudah mulai didiskusikan. Apa?
dirangkai menggunakan kalimat sendiri ya. Boleh ambil literasi di internet boleh, di buku boleh, tapi rangkai kembali menggunakan kalimat sendiri. Nah, nanti disampaikan. Ini apa tadi? Jalur apa? Perdagangan. Oh iya, oke, perdagangan ya. Coba diperhatikan dulu itu orang-orang pedagang itu masuk ke Indonesia, selain berdagang ngapain juga, yang dijual belikan juga apa itu ya, kan mesti ada itu kan. Coba dicari, kemudian nanti diargumentasikan. Oke, ini kelompok 2, bahasanya apa ini kelompok 2? Perkawinan. Oke, jalur perkawinan itu nanti isinya apa aja, prosesnya bagaimana ya kan, yang kawin atau nikah, pernikahan lah ya, jangan perkawinan ya. Ya, itu nanti siapa dengan siapa kalau bisa diterangin itu ya kan. Jadi perkawinan itu bisa menjadi penyebaran agama Islam itu bagaimana? Begitu. Ya enggak, kamu udah pengen nikah apa enggak? Kelas 10. Iya masih lama ya. Iya masih lama. Jangan mikir nikah dulu lah ya. Sekolah biasanya sekolah lagi pesennya kan kamu diperhatikan itu ya. Kelompok 3 apa ini? Pendidikan. Nah, coba dicari informasinya, dirangkai kalimatnya, bagaimana jalur pendidikan ini bisa menjadi salah satu jalur penyebaran dalam agama Islam. Media-media yang dipakai apa aja ya? Ataukah dulu sudah ada, zaman dulu itu sudah ada sekolah atau belum? Atau bahkan menggunakan jalur pesantren atau bagaimana ya? Coba dirangkai, oke? Ya bagus. Lanjut berikutnya. Sini kelompok 4, jalurnya apa? Kesenian, oke. Dan di kesenian itu ada apa aja itu di dalamnya ya? Menggunakan media-media apa saja? Contohnya misalkan zaman dulu ada, wah itu kan, ada nama wali yang biasa menggunakan wayang itu kan, itu nanti dimasukkan. Siapa sunan, siapa wali, siapa? Sunan, ya betul. Sunan Kalijaga ya. Ya itu dirangkai itu. Itu bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam menggunakan teknik kesenian. Oke? Ya, 5 menit lagi ya. Bagaimana anak? Udah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai kita bahas satu persatu ya. Dari kelompok pertama dulu, nanti kelompok lain boleh menyanggah dari jawaban kelompok sebelahnya ya. Oke, siap ya, bentar lagi. Kelompok 1 sudah siap? Oke. Diwakili siapa yang mewakili? Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Berdiri. Perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tom Peirce, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Oke, terima kasih.
Ada yang mau bertanya tentang jalur perdagangan? Ada nggak? Paham berarti? Paham? Oke. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Maya dari kelompok 1, hasil diskusinya itu ya, mengatakan bahwa jalur perdagangan ya Mbak ya, itu merupakan jalur utama ya, karena tujuan dari orang-orang luar masuk ke Indonesia itu untuk berdagang. Ya. Selama berdagang mereka juga sambil menyebarkan pemahaman-pemahaman tentang keislaman, ya, sehingga tatkala proses jual beli itu mereka sambil melakukan penyebaran agama Islam. Begitu kesimpulannya, paham ya? Oke, siap. Terima kasih Mbak Maya dan kelompok 1. Ya, lanjut berikutnya. Kelompok 2. Siapa yang mau menjawab kelompok 2? Siti. Oh ya Cynthia. Cynthia, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Hadap sini Mbak Cynthia. Yuk. Garuda Pancasila ya tadi ya, nggak hafal lagi yo. Yang kedua yaitu perkawinan. Nah, perkawinan ini merupakan kelanjutan dari perdagangan. Jadi para pedagang yang datang ke Indonesia lama-kelamaan akan menetap dan membentuk sebuah perkampungan yang bernama pekojan. Nah, setelah membentuk perkampungan, para pedagang menetap, ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat, yaitu dengan cara menikah. Nah, contohnya itu seperti Sunan Ampel dengan Nyai Manila, terus Maulana Ishak dengan Putri Blambangan, dan Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyangga? Paham? Oke, begini saya tambahkan lagi dari uraian yang disampaikan oleh Mbak Cynthia. Cynthia Lamusu ya. Lamusu Lamutu ya. Cynthia Lamusu. Dari Mbak Cynthia mengatakan bahwa perkawinan merupakan lanjutan dari jalur perdagangan. Tatkala orang-orang sudah masuk ke Indonesia dan berdagang, mereka kan saling mengenal. Ya kan? Itu cinta. Ya, cinlok ataupun ada rasa suka karena ternyata orang-orang Indonesia itu lebih cantik daripada orang luar gitu loh. Ya. Nah, itu kata mereka ya. Itu begitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, ya, itu yang terpesona dengan kecantikan orang-orang Indonesia. Ya, akhirnya mereka melakukan perkawinan. Ya. Pertanyaan saya gini coba, yang beragama Islam itu orang Indonesia apa orang yang pendatang? Indonesia apa pendatang? Yang agamanya Islam? Indonesia ini pendatang. Alasannya apa Indonesia? Nanti yang pendatang masuk Islam. Yang pendatang masuk Islam Indonesia. Kalau ini alasannya? Orang Islam. Oke. Kira-kira yang betul mana? Betul, yang betul sih ora salah betul ya. Ya, yang betul itu yang cowok-cowok ya memang. Ya memang tidak selamanya cowok itu salah ya. Terkadang cowok itu benar dan ini membuktikan cowok benar. Ya. Jadi yang Islam itu yang pendatang, Mbak, ya. Karena apa? Karena mereka yang membawa agama Islam kan begitu. Orang-orang Indonesia itu agamanya apa sebelum agama Islam, coba? Hindu dan Buddha. Ya, Hindu dan Buddha. Ya betul, kejawen atau animisme dan dinamisme. Itu begitu. Ya. Akhirnya mereka itu melakukan pernikahan. Pernikahan itu perkawinan sih benar. Nikah di situ apa kawin di sini? Nikah sama. Pernikahan atau perkawinan? Contoh ya. Salah jenenge Mas? Iwan. Ya? Karo Ayu ya kenal lah. Karo Ayu ya. Siapa Mas namanya kamu? Iwan. Budi ini adalah seorang penjelajah. Seorang penjelajah dari Arab ini.
Di Arab. Yang kemudian mendarat di Selat Malaka, misalkan ya, Selat Malaka, ya, yang kemudian masuk ke Aceh, bertemulah dengan Ayu Indah. Nah, kebetulan pada saat itu Ayu itu lagi sore-sore bawa Quran itu ya, mau ke masjid gitu ya, mau sholat ke masjid, ya si pendatang itu baru turun dari kapal, kemudian lihat Ayu bawa Quran langsung kepaduk jatuh. Ya. Dari situlah ya muncul tatapan pandangan pertama, ya, yang akhirnya kemudian suka. Habis suka itulah, ya, akhirnya melangsungkan sebuah namanya pernikahan. Pernikahan. Ya. Dari pendatang yang beragama Islam, ya, dengan Ayu yang tadi juga mau ke masjid kebetulan sudah beragama Islam, ini namanya Islamisasi atau bukan? Islam ketemu Islam, Islamisasi bukan? Bukan, ya, bukan. Jadi Ayu itu sebelumnya belum agama Islam harusnya, agamanya Hindu, ya, atau Buddha. Dinikahi oleh orang Islam. Lah akhirnya sebelum pernikahan itu terjadi, Ayu harus masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam itu tidak membolehkan pernikahan beda agama. Ya kan, cintaku terhalang agama, ya gitu kan. Itu prinsip, itu jangan dilarang itu, jangan dilanggar. Jangan dilanggar maksudnya. Jangan sampai melanggar itu ya. Itu prinsip. Islam tidak boleh menikah dengan non-muslim. Kalau besok kalian mau cari pendamping, harus beragama Islam. Prinsip itu ya. Paham ya? Itu begitu. Nah. Oke, lanjut berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Materinya apa kelompok 3? Pendidikan. Oke, silakan dijawab. Strategi dakwah penyebaran Islam di Nusantara dalam bidang pendidikan melalui peranan para ulama, kiai, dan guru agama. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui masjid, surau, maupun pondok pesantren. Dari pondok pesantren inilah lahirlah para murid atau para santri yang nantinya akan mensosialisasikan agama Islam di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain seperti Pondok Pesantren Sunan Ampel di Surabaya, Pondok Pesantren Sunan Giri di Giri, Pondok Pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman dan dibantu Kiai Aminullah. Pada saat itu terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3, saya mau tanya ini, sekolah dengan pesantren itu tua mana? Pesantren, pondok ya. Sebelum ada sekolah formal kayak ini MAN itu kan sekolah formal. Itu jauh banget ya, jauh banget dulu itu. Dulu kemien ya. Kemien itu sudah muncul pendidikan tradisional yang berada di surau tahu surau apa surau? Musola, langgar, sholat dilanggar boleh? Boleh ya? Boleh ya, dilanggar. Langgar itu nama tempat ya, bukan dilanggar itu tidak dilaksanakan tidak. Dilanggar itu nama tempat langgar. Itu sudah ada pendidikan berbasic namanya pesantren. Nah, begitu. Jadi pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Itu, ya, coba kalian bayangin tuh. Tahun 1500-an pada saat berdirinya Kerajaan Demak itu, Wali Songo penyebaran agama Islam itu menggunakan pos-pos atau tempat-tempat di setiap sudut daerahnya itu untuk membangun majelis pendidikan yang dinamakan dengan pesantren. Oke, jadi kalian jangan malu, jangan minder ya kalau tempat tinggal kalian itu di pesantren. Ini kan di sini katanya mondok semuanya ya? Iya. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, mondok ya yuk, mondok. Makanya sih suasananya itu enak, adem, ayem gitu loh. Kalau saya melihat wajah santri itu rasanya ayem. Rasanya ayem. Temenan. Ya. Ini cewek-cewek nih, kalian kalau disuruh milih nanti ya, kalau udah dewasa nih, kalian pilih calon suami yang ganteng apa yang soleh? Ayo, orang bisa. Ya, satu tok, pilih yang ganteng apa yang soleh? Soleh. Oke, cowok-cowok, kalau nanti disuruh pilih ini calon untuk ibu dari anak kalian ini ya, mau cari yang cantik apa yang solehah? Hah? Nih, oke, begini. Kalau bisa dua-duanya kenapa satu ya? Kalau kalian mencari yang dua-duanya, itu kalian tidak akan dapat. Ya karena saya sudah punya istri. Saya akan dapat. Saya dua-duanya. Kalau kalian cari ya, pokoknya itu dua-duanya ya. Agamanya itu menjadi penentu agama ya. Kemudian setelah itu pribadinya. Yang penting itu pribadinya, ingat. Carilah pasangan yang penting pribadinya. Mobil pribadi, rumah pribadi, ATM pribadi ya. Wes, cukup ya. Oke, kelebihan tok ya. Oke, lanjut kelompok terakhir. Coba dijawab, Mas. Penyebaran Islam melalui jalur kesenian. Ya. Oke. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pitutur Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipitkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya panah kalimah sada, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. Pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai rukun Islam yang pertama. Sementara untuk musik banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati yang hingga hari ini masih dinyanyikan banyak orang. Contoh lainnya antara lain Gamelan oleh Sunan Derajat serta Ganding oleh lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkarya oleh seni Islam, akulturasi. Pesan-pesan Islamisasi juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab Primbon dan Primbon pada abad ke-16 Masehi yang disusun oleh Sunan Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Babad dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan Arab. Penyebaran Islam juga dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Oke, terima kasih. Dari kelompok 4, jawabannya tadi tentang kesenian ya. Oke, ada yang mau tanya untuk kelompok 4? Sudah paham? Oke. Dari sekian nama para penyebar agama Islam, ya, kira-kira yang paling terkenal dakwahnya menggunakan metode kesenian siapa? Sunan Kalijaga, betul. Yaitu dengan menggunakan media apa? Wayang. Ya, menggunakan media wayang. Nah, itu kayak gitu wayang. Dalam istilah wayang itu ada istilah kalimah sada. Itu apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Hah? Betul sekali, Mas. Kalimat sada itu kalimat syahadat. Bunyinya gimana?
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Nah, itu dipakai untuk apa? Hah? Itu dipakai untuk menikah apa? Menikah syahadat. Syahadat itu untuk apa gunanya? Coba ada yang tahu? Bersaksi. Bersaksi untuk apa? Fungsi syahadat itu sebagai syarat pertama masuk ke dalam agama Islam. Itu begitu. Kalian agamanya apa? Islam. Sudah baca syahadat? Kapan? Kalian baca syahadat yang niatnya itu masuk ke dalam agama Islam itu sudah pernah? Kapan? Di perut emangnya bisa baca syahadat di perut? Waktu sunat baca syahadat. Apa belum sunat? Mas, kamu udah sunat, Mas? Belum? Oh, sudah. Nah, jadi syahadat itu sebagai syarat orang masuk ke dalam agama Islam. Itu begitu. Syarat masuk ke dalam agama Islam sangat mudah. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang sudah masuk ke dalam agama Islam. Perlu bayar enggak? Tidak perlu. Jadi gratis. Itulah mengapa Islam mudah diterima di masyarakat. Ya, pertama syarat masuk Islam mudah. Yang kedua, hari-hari perayaan Islam juga sederhana. Contoh, orang meninggal dalam agama Islam itu diapakan? Dikubur. Kubur ya kan? Dikembalikan ke tanah ya. Kalau dalam agama Hindu diapakan? Bakar. Dibakar perlu apa? Perlu biaya, perlu kayu bakar ya kan, perlu proses. Namanya apa itu? Ngaben. Ya, ngaben. Pembakaran mayat dalam agama Hindu namanya ngaben. Terus dalam agama Islam juga tidak ada namanya sistem kasta. Dalam agama Hindu ada? Ada berapa kasta? Yang pertama apa? Brahmana, Vaisya, Ksatria, Sudra. Oke, ini ada 4. Ya, ada 4. Nanti yang terakhir itu buangan, ya, namanya paria. Paria bukan waria. Gitu. Oke, coba saya terangin dulu nih. Yang pertama, Brahmana isinya siapa? Hah? Kiai. Ya, pemuka agama itu Brahmana, pemuka agama. Di sini ada anaknya Kiai. Ada anaknya Kiai, ada? Orang? Bukan, siapa anaknya Kiai ada? Ya, berarti Brahmana. Ya. Brahmana itu pemuka agama dan keturunannya. Yang kedua, Ksatria. Ksatria isinya siapa? Isinya raja, pangeran, prajurit gitu ya. Ada anaknya tentara, polisi? Gak ada. Anaknya bupati, lurah? Gak ada. Oke. Berarti tidak masuk, kalau dalam agama Hindu tidak masuk Brahmana, Ksatria. Kemudian ada lagi Vaisya. Isinya apa? Pedagang, ya, orang-orang yang berbisnis. Ada anaknya pedagang ada di sini? Ada? Oke, bagus, banyak ya. Terakhir Sudra, isinya siapa Sudra itu? Sudra itu, ya, Sudra itu kelompok rakyat jelata, ya, petani, buruh, ada, oke. Yang penting tidak masuk dalam kelompok yang kelima, yaitu paria. Paria itu kelompok buangan yang dibuang dari 4 kelompok itu. Astagfirullah. Namanya gepeng.
Gepeng ya. Gepeng itu singkatan gelandangan, kayaknya gelandangan pengen pengemis. Gelandangan dan pengemis. Kamu tahu anak-anak tang itu? Mereka kan minta-minta di jalan ya. Itu kalau dalam strata agama Hindu maksudnya paria itu. Di Islam ada nggak kayak gitu? Hah? Di Islam ada nggak kasta itu? Tidak ada kasta dalam agama Islam. Semua umat Islam itu sama. Sing mancung, sing pesek sam, sing dhuwur, sing endep sam, sing ganteng, sing ala sam, sama, ya. Semuanya itu sama, yang membedakan hanya takwa, betul. Ya, soleha ya, soleh. Oke, begitu paham? Oke, anak-anak. Untuk materi Islamisasi tadi sudah saya sampaikan ya. Sekarang selanjutnya tinggal latihan soal ya. Latihan soal, tolong kalian kerjakan di LKS itu kan ada ya. Kalian buka di situ ya, halaman 35. Ya, babnya tentang ya Islamisasi di Nusantara. Oke. Kalian kerjakan dulu kira-kira berapa menit? 10 menit? 10 menit. Ada yang mau ke belakang? Ada yang mau ke belakang? Ke belakang, Mas? Karena ke belakang dulu nggak apa-apa. Ke belakang. Oke, 10 menit ya. Itu kerjakan langsung di buku paket di situ, di modulnya ya. Oke, 10 menit Pak Guru, Mas Guru tunggu ya. Yo, silakan anak-anak mulai dikerjakan, dimusyawarahkan. Yo. Pak Guru cek satu persatu nanti ya. Udah pada makan belum ini? Belum. Nah, nanti di kantin lah ya makan. Ya. Kebetulan ini hari Jumat kan, Jumat berkah. Jumat berkah ya. Tambang boken. Boleh, nggak apa-apa. Googling boleh, ambil HP-nya, taruh sini. HP itu boleh dipakai untuk kegiatan yang positif. Contohnya adalah belajar mencari informasi materi. Jangan hanya dipakai untuk lihat video-video TikTok. Paham? Cari browsing di anu boleh. Kalau ada yang bingung boleh kalian tanyakan ke saya ya. Bagaimana Mas? Mengalami kesulitan tidak? Belum sih Pak. Belum ya? Masih bisa dikondisikan ya? Ya, oke. Lanjut. Pokoknya kalau ada yang bingung, ada apa bisa ditanyakan ke Mas Guru ya.
Ketemu sama Mas Guru lagi berarti minggu depan ya. Nanti materinya sudah beda lagi, bukan Islamisasi, tapi kerajaan-kerajaan Islam, ya. Itu begitu, ya. Sudah beda materi lagi. Jadi materi sekarang ini harus selesai. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya. Kalau Mas Guru sudah di rumah, Mas Guru tidak melayani kalian. Mas Guru melayani keluarga, ya. Iya. Ya. Jadi mumpung masih di sini, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mas Guru izin keluar sebentar ya. Jangan ribut, jangan ramai kelasnya. 5 menit ya, 5 menit.
Bagaimana anak-anak? Oke, begini, ya, itu disimpan dulu, ya. Nanti di akhir pertemuan baru dibahas. Sekarang saya minta kelompok 1 bikin 2 soal, ya. Bikin 2 soal untuk kelompok 2. Kelompok 2 bikin soal untuk kelompok 3. Kelompok 3 bikin soal untuk kelompok 4. Kelompok 4 bikin soal untuk kelompok 1, ya. Soalnya tentang Islamisasi, silakan bikin sekarang, nanti dibacakan ya. Bebas tapi materinya Islamisasi yang tadi ya. Boleh ya. Coba 2 saja ya, 2 saja. Nanti di kertas ya, di kertas boleh, di kertas boleh. Di kertas saja biar nanti kertasnya langsung digeser ya. Tapi kalian bikin soal itu, kalian sudah harus tahu jawabannya. Ya, jangan bikin soal yang tidak tahu jawabannya ya. Oke. Butuh berapa menit untuk bikin soal? Jangan 15 menit, 10 menit ya. 10 menit, ya, 10 menit. Materinya tentang Islamisasi ya. Dua soal saja. Materinya jangan sampai melebar ke yang lain ya. Soalnya itu tentang Islamisasi saja. Hanya soal saja ya. Biar nanti kelompok lain yang menjawabnya.
Ditulis di kertas, nanti digeser kertasnya. Bagaimana, sudah berapa soal Mbak? Ya, dua ya. Oke, nanti disobek aja kertasnya nggak apa-apa. Ya, udah berapa? Ya, dua aja cukup ya. Dua anak aja cukup. Dua istri cukup. Oh enggak, banyakan. Indah aja mes-mes sampai dah. Sudah belum Mas? Mana? Kurang satu. Ya. Dua ya, tentang islamisasi. Kesenian boleh. Sudah? Oke, kalau sudah digeser. Ini udah Mbak, geser ke sini Mbak. Oke, ini geser ke sini. Sana geser. Belum. Kalau sudah anterin ke sana ya. Kalian kira-kira butuh waktu berapa menit untuk menjawab itu? 5 menit? Saya kasih 10 menit lah ya. Sini Mas, bawah sini Mas, lewat depan sini Mas. Nah, lewat depan. Kasihkan kelompok satu Mas. Nah. Oke, makasih Mas. Dijawab ya. 10 menit waktunya. Soalnya mana soalnya? Soalnya mana Mas? Belum ya? Ayo. Nanti dulu, nanti ini belum. Paham bisa ini? Ini coba. Sudah? Oke, ini Mas soalnya kelompok 4. Yo. Lima menit lagi yuk, waktu untuk mengerjakan 5 menit lagi. Sudah? Oke. Dari kelompok 1 ya, ini berarti soal dari kelompok 4. Dengarkan kelompok 4, kalau tidak sesuai boleh disanggah ya. Silakan, siapa yang mau jawab? Berdiri. Ya, ada sana tuh. Soal nomor 1, ya. Kitab Primbon disusun oleh siapa dan pada abad keberapa? Jawabannya oleh Sunan Bonang pada 16 Masehi. Bagaimana kelompok 4? Sunan Bonang. Kalau benar katakan benar ya kan? Kalau salah katakan benar. Oke, bagus. Lanjut berikutnya. Soal yang kedua, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan cara kesenian, yaitu wayang. Kesenian, yaitu wayang. Bagaimana Mas? Nah, cocok sama orangnya? Sama jawabannya? Ya, maksudnya cocok sama jawabannya? Cocok. Ya, sama orangnya nanti dulu lah ya. Masih belajar, masih sekolah ya. Oke, bagus. Kelompok 2. Ini soal dari kelompok 1 ya. Nah. Pertanyaan nomor 1. Penyebaran Islam di Indonesia satunya melalui jalur perdagangan. Bagaimana? Betul. Oke, jalur perdagangan. Berikutnya. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh. Benar? Oke, bagus. Tepuk tangan. Berikutnya, kelompok 3. Soal dari kelompok 2 ya. Oke ya, silakan. Ya, untuk soal nomor 1,
Bukti Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia adalah, ya tadi sudah dipaparkan oleh Mas Guru di depan ya. Salah satunya adalah tradisi tabut kalau nggak salah dari Sumatera Barat. Tabut dari Sumatera Barat. Bagaimana kelompok 2? Oke. Posisi sah. Oke, lanjut. Nomor 2, apa nih? Perkampungan yang dibentuk untuk para pedagang yang datang di Indonesia adalah perkampungan Pakojan. Pakojan. Oke. Benar apa salah? Ya. Siap. Betul ya? Ya, tepuk tangan. Lanjut. Kelompok 4, soal dari kelompok 3, dengarkan ya. Nomor 1, mengapa ilmu tasawuf mudah diterima rakyat Indonesia pada zaman dahulu? Jawabannya, ilmu tasawuf tidak menyalahi budaya dan tradisi, Pak. Tidak menyalahi budaya dan tradisi. Bagaimana? Nah, oke. Cocok. Lanjut. Nomor 2, kenapa agama Islam mudah diterima? Terus jawabannya, agama Islam tidak menggunakan sistem kasta, Pak. Agama Islam kasta. Oke. Ya, tepuk tangan. Berarti betul ya? Oke. Kesimpulannya berarti kalian sudah paham tentang materi Islamisasi di Indonesia, di Nusantara. Ya, begitu? Oke. Saya minta coba kalian berdiri semua dulu. Kita melemaskan otot dulu. Ya. Ya, supaya kalian tidak tegang ya. Oke. Bentar. Oke, saya mau ngecek dulu konsentrasi kalian. Masih terjaga atau sudah hilang? Ya, oke, perhatikan. Ya, pada saat saya pegang ini apa ini? Oke, pegang mata, berarti kalian pegang mata, oke? Mata, terus hidung, terus telinga, ya? Paham? Oke, ya. Perhatikan, tatap saya. Jangan temungkul tahu? Ya, tatapan tetap ke saya ya. Tapi bismillah, soalnya nanti mbok kena semar mesem. Oke, siap? Mata. Wih, bagus ya, jundret ya. Hidung. Oh, lihat saya ya, kalian nggak lihat saya ya kan? Oke, bagus. Masih konsentrasi ya? Oke. Pegang mata sama hidung. Mata sama telinga. Mata sama mata. Telinga sama mata. Oke, bagus ya. Masih konsentrasi ya. Oke, saya mau minta kalian menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, maju tak gentar ya. Bisa? Bisa maju tak gentar, bisa? Atau lagu yang agak menyentuh, lagu syukur ya. Syukur tahu? Bisa nggak? Nggak bisa? Kehadiratmu Tuhan. Itu kalau saya mendengar lagu itu saya menangis gitu loh. Gitu. Coba ya, ulangi ya. Ya. Saya baca refnya dulu baru kalian mulai ya. Kehadiratmu Tuhan tuh dua dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur
Ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, itu lagu ungkapan rasa syukur setelah Indonesia berjuang, ya, dengan tetesan darah, nyawa, harta benda, akhirnya mendapatkan sebuah kemerdekaan. Oke, minta tolong tadi masing-masing ketua kelompok mengumpulkan lembar jawab yang tadi dibacakan. Sini, dikumpulin. Ya, kumpulin. Tadi mana tadi? Ini udah ya tadi ya? Nah, ini nih. Udah enggak apa-apa. Ya. Mana, Mbak? Oke, ya. Ini nama-nama kalian sudah tercantum di sini semua kan ya? Nah, ini nanti sebagai bahan Mas Guru mengambil penilaian. Ya. Itu sudah tercantum, nama-namanya sudah ada semuanya yang ada di situ. Ya. Oke, begitu. Kemudian berikutnya, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ini kok beres-beres belum mau pulang Mas nanti dulu. Beres-beres ya kan? Ini baru jam pertama, kedua, ini nanti habisnya di jam ketiga ke jam keempat ya kan? Ganti pelajaran. Habis ini pelajaran apa sih? Matematika. Oh, matematika. Berarti habis sejarah, matematika, habis memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan ya. Jadi pas itu. Masa lalu itu untuk dikenang, masa depan sebagai harapan. Ya, gitu ya. Jadi ya supaya kalian itu sukses di masa yang akan datang, itu peganglah, jangan lupakan sejarah, kemudian pikirkanlah masa depan, kan begitu ya. Saya tahu, jangan lupakan guru sejarah, bukan ya? Iya. Nanti saya GR nanti. Maksudnya semua orang itu punya masa lalu. Proses kehidupan itu ada 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan atau yang akan datang. Ya. Berarti ML, MS, MD. Nah, ya gue. Cepet gue. ML berarti masa lalu, MS sekarang, MD masa depan. Itu 3 fase yang harus dilewati oleh kehidupan. Kalian masih ingat masa lalu kalian? Masih. Ada yang lupa enggak? Ada yang lupa? Ada yang lupa? Kalau ada yang lupa itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis, al-insanu kholo. Jangan nanti dulu. Al-insanu terus mahalul khoto iwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi lupa itu rahmat. Lupa itu pemberian dari Allah itu. Kalau bayangin kalian nggak pernah lupa dari dulu sampai sekarang. Memorinya jedor ini. Ya kan? Jadi kalau kalian lupa itu nggak apa-apa. Misalkan ditanya sama guru. Ya. Kerjakan PR enggak? Enggak Bu, lupa. Bagus. Ya. Karena masih diberi lupa. Bayangin kalau nggak lupa. Tapi ya bukan itu alasannya. Disuruh kerjain PR lupa terus ya. Lupa. Itu begitu, paham ya? Oke. Kemudian yang berikutnya anak-anak. Tentang materi tadi itu, islamisasi. Ya, itu sebagai materi awalan. Ya, karena setelah ini nanti minggu depan kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, untuk mengawali supaya minggu depan itu kalian tidak bingung ya, tentang kerajaan-kerajaan, ya, maka sekarang coba nanti kalian ya, menggunakan fasilitas yang kalian punya yaitu handphone, ya, bisa dibuka tentang kerajaan-kerajaan Islam pertama di Nusantara. Urutannya yang pertama apa? Samudra Pasai. Kalau Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kalau kerajaan Islam pertama di Jawa itu Demak. Nah, kalian buka 2 kerajaan itu ya. Ini tugas pribadi bukan kelompok. Tadi kan kelompok, sekarang pribadi. HP boleh diambil, silakan dikeluarin. Nah.
Jarang-jarang ngeluarin HP kan, pada saat KBM ini boleh. Kalian cari kerajaan Samudra Pasai dan cari informasi kerajaan Demak. Habis itu nanti saya tanya satu persatu. Ya, tentang informasinya. 10 menit cukup? Oke. Silakan dikerjakan.
Oke anak-anak, sudah ya? Oke, setelah kalian tadi membaca tentang kerajaan-kerajaan itu sebagai gambaran nanti minggu depan sebagai bahan pembelajaran ya. Untuk materi Islamisasi di Nusantara, ya, itu kita sebagai orang Indonesia itu harus bersyukur. Karena apa? Karena Islam itu disebarkan atau turun di Mekah, di Arab sana, kemudian sampai ke Indonesia, dan alhamdulillah sampailah Islam itu kepada diri kita. Ya, kita harus bersyukur karena sampai sekarang kita masih memeluk agama Islam. Kalian harus yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Sesuai dengan firman Allah, inna dina ngindallahil Islam. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Itu begitu. Nah, saya harapkan kalian pegang ini agama Islam sampai akhir hayat kalian dan juga saya terutama. Ya. Dan juga nanti apabila kalian sudah punya keturunan kalian mau agama Islam mau agama Kristen apa Hindu? Hah? Agama apa? Islam, ya. Peganglah agama Islam itu untuk diri kalian dan keturunan kalian. Paham? Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke anak-anak semuanya, bahwa waktunya Mas Guru mungkin kurang 5 menit lagi mungkin ya. Ya, karena mau pergantian jam ke mata pelajaran yang lain, yaitu mata pelajaran matematika. Ya. Jangan lupa Mas Guru pesan, ya, selama kalian di rumah, ya, jangan lupa untuk tetap beribadah. Ya. Ibadah itu jangan hanya kalau dilihat oleh guru saja. Ya. Kalau selama di sekolah saya lihat kalian rajin banget. Pada saat adzan langsung adzan sampai Allahu Akbar, langsung. Itu langsung ambil air wudhu di barisan terdepan, depannya imam malah. Itu ya. Itu juga harus berlaku di rumah. Ya kalian itu. Kalau bisa kalian menjadi pionir di masjid-masjid di desa kalian. Ya. Kalian menjadi muadzin di desa kalian. Ya, saking sregepe zuhur jam 11 wis adzan. Ya, jangan lah ya. Itu begitu. Pokoknya kalian sebagai anak MAN 1 Banyumas, itu harus menjadi pionir atau penggerak di desa masing-masing. Ingat, anak MAN itu dipandang pinter agama daripada anak SMA atau SMK. Kalau ada acara syukuran di desa kalian, di situ ada 3 orang, anak SMA, anak SMK, anak MAN. Kira-kira sing kondongane siapa? Anak MAN, weh. Sing kondongane anak MAN, ya kan? Orang mungkin bocah STM, mesti bocah MAN, karena orang-orang di luar sana melihat anak MAN adalah anak yang paling soleh dan soleha. Nah, itu begitu ya. Allahumma amin ya robbal. Kita bersyukur karena kalian itu diberikan petunjuk untuk masuk ke MAN 1 Banyumas. Bayangin kalian itu tidak mendapatkan petunjuk, maka kalian itu berada di di luar MAN gitu maksudnya. Ya. MAN itu adalah ya sekolah idola. Idola di dunia dan di akhirat. Nah itu begitu, paham ya? Oke anak-anak,
begitu saja apa yang Mas Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf buat Mas Guru selama tadi kegiatan belajar mengajar banyak kesalahan, kekeliruan ataupun bahkan sengaja membuat kalian tidak nyaman. Ya, karena semuanya berawal dari tidak nyaman. Lama-lama jadi nyaman gitu ya. Kalian kalau benci sama seseorang jangan terlalu benci, karena dari benci bisa jadi paham. Kalau cinta sama seseorang juga jangan terlalu cinta, karena berawal dari cinta bisa menjadi itulah kehidupan. Paham? Yang baik yang mana di tengah-tengah. Karena sebaik-baik persoalan adalah di tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke sirotol mus, jalan yang wis baik sekali. Ya, pokoknya kelipit jalan sing lurus aja, jalan sing belok-belok kayak gitu. Paham ya? Oke, bagus. Begitu, ayo kita siap-siap dirapikan. Dirapikan dulu. Buku-buku dirapikan terlebih dahulu karena mau ganti pelajaran. Ya. Mas Guru pesan sampah-sampah di bawah diambilin, yuk itu diambilin, sampah-sampah diambilin, ya. Pokoknya awalnya bersih, kembali bersih. Nah. Sampah jajan bukan sampah masyarakat, maksudnya sampah jajan itu. Ya. Itu terus baju-baju juga dirapikan kalian, ya, dirapikan. Sudah semuanya? Oke, setelah itu berarti ketua kelas, mana ketua kelas, pimpin doa setelah belajar. Silakan ketua kelas, pimpin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan mata pelajaran sejarah hari ini sudah selesai, sudah tuntas. Materi islamisasi sudah saya sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan masih di jam dan hari yang sama. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan tentunya waras. Amin. Soalnya anak orang waras ya bahaya ya. Itu begitu ya. Oke, kalau begitu Mas Guru pamit, Mas Guru mau masuk ke kelas yang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang Mas Guru sampaikan bermanfaat. Mas Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped. Assalamualaikum Pak Busdan, Bu Dewi, Pak Cacap, Bu Muslimah, monitor. Ya Pak Salim. Pak Salim keren pol wes. Sudah mohon petunjuk. Mas Guru keren, Mas Guru. Mas Guru keren. Ini mana wajahnya Mas Guru nih? Oh, dimatikan semua kameranya Mas Guru ini. Bagaimana teman-teman? Mantul pokoknya Pak. Keren pokoknya lah. Keren. Dimut itu loh, dimut, gak dengar suaranya.
Waktu ya mungkin Pak. Waktunya pas ya? Oke. Nggak kelebihan 10 menit, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Malah bagus. Kirain mau lanjut tadi, Pak, ke kerajaan Islam. Iya, Pak. Oke. Amin. Amin. Ya, Oke. live semuanya aja, Pak. Live Saling semua. Pak, Live saling semua. kalau N nanti semuanya berakhir, Pak. Kan jenengan hostnya. Iya. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.